Halo teman-teman, selamat datang di Aneka Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang teori-teori proses pembentukan bumi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, bumi adalah planet kehidupan. Karena sampai saat ini, belum ada planet lain di tata surya atau di jagat raya ini yang dapat dijadikan tempat tinggal bagi makhluk hidup. Ada banyak teori yang menjelaskan bahwa bumi selalu bergerak. Teori tersebut antara lain teori kontraksi, teori Laurasia Gondwana, teori pergeseran benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Ayo kita simak penjelasannya lebih lanjut. Teori kontraksi. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia menyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengkerut, yang disebabkan oleh terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaannya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Teori kontraksi didukung pula oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Mereka berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan di bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut, membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Teori Laurasia Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Swift dalam bukunya yang berjudul The Face of the Earth tahun 1884 dan Frank Bursley Taylor pada tahun 1910. Mereka mengatakan bahwa pada awalnya terdapat dua benua yang berlokasi di kedua kutub. Benua tersebut disebut Laurasia dan Gondwana. Kedua benua tersebut bergerak ke arah ekuator secara perlahan-lahan dan terpecah-pecah, membentuk benua seperti sekarang ini. Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Australia, dan India dahulunya bergabung dalam benua Gondwana. Adapun Amerika Utara dan Eurasia termasuk benua Laurasia. Bukti bahwa kedua benua ini pernah bersatu yaitu dari struktur geologi dan kehidupan yang terdapat di kedua pantai benua tersebut terdapat kesamaan. Teori pergeseran benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continent and Ocean pada tahun 1912. Ia menyatakan bahwa pada awalnya di bumi hanya ada satu benua yang maha besar, disebut Pangea. Menurutnya benua tersebut kemudian terpecah-pecah dan terus bergerak melalui dasar laut. Gerakan rotasi bumi yang sentrifugal mengakibatkan pecahan benua tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung oleh bukti-bukti berupa kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur, serta adanya kesamaan batuan dan fosil di kedua daerah tersebut. Teori konveksi. Menurut teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hammond Hess dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Diez, dinyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terjadi arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Ketika arus konveksi yang membawa materi sampai ke permukaan bumi, di mid-oceanic ridge atau punggung tengah samudra, lava tersebut membeku, membentuk lapisan kulit bumi yang baru dan menggeser serta menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Bukti dari kebenaran teori konveksi adalah terdapatnya mid-oceanic ridge seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge.
Bukti lainnya didasarkan pada penelitian umur dasar laut yang membuktikan semakin jauh dari punggung tengah samudera, umur batuan semakin tua. Artinya terdapat gerakan yang berasal dari mid-oceanic ridge ke arah berlawanan yang disebabkan oleh adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. Teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Berdasarkan teori lempeng tektonik, kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer yang berwujud cair kental. Lempeng-lempeng tektonik pembentuk kulit bumi selalu bergerak karena pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan astenosfer yang berada di bawah lempeng tektonik kulit bumi. Berdasarkan arahnya, gerakan lempeng-lempeng tektonik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konvergensi, adalah gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Yang kedua, divergensi, yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Dan yang ketiga, sesar mendatar, yaitu gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Berikut merupakan penjelasan teori yang mengatakan bahwa bumi selalu bergerak. Sekian dan terima kasih.